menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga mendapatkan ilmu baru yang berguna bagi trading kita ke depan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, saya matiin video supaya kita bisa langsung go point. Oke, sebelum materi pada hari ini, dari kemarin, dari hari Minggu gitu, saya minta Bapak Ibu untuk nonton videonya Pak D. Hendro Mansori, pemahaman tentang margin atau RTL. Oke. Apa sih margin ini? Margin ini kasarnya kan duit utangan yang diberikan sekuritas kepada kita yang dikenakan biaya per waktu penggunaan. Dan untuk informasi gitu kan di videonya Pak D nggak ada dijelasin bahwa masalah bunga itu bervariasi setiap sekuritas. Ada yang bunganya itu 0,065% per hari, sampai yang paling gede itu 0,2% per hari untuk margin. Nah, sementara kalau itu margin reguler ya, regular time limit. Sementara kalau margin yang akun margin yang untuk setoran di atas 200 juta, itu bunga terkecil itu di angka 11% per tahun. Sementara yang termahal itu di 18% per tahun untuk margin ini. Nah, pertanyaannya kan pasti rekan-rekan bertanya, kenapa kita pakai margin? Kenapa nggak pinjam dana di bank aja? Kenapa nggak pinjam dana di bank? Misalnya dana di bank setahun lebih murah, Pak. Paling cuma sekitar 7% sampai 9% kayak gitu. Daripada kita pakai margin yang 11 sampai 18%. Nah, yang pertama, kenapa kita lebih baik pakai margin daripada bank? Pertama, itu bunga dihitung kalau kita pakai aja. Kalau kita memakai biayanya. Sementara kalau di bank, kita nggak peduli kita pakai atau nggak pakai, biaya tetap jalan. Dan yang di bank, cicilan tiap bulan ada. Sementara di margin, itu kita nggak perlu cicil per bulan. Ketika kita udah melakukan transaksi, langsung bayar biaya margin. Dan yang ketiga, yang nggak perlu lagi harus top up RDN, apa segala macam, banyaklah hal-hal yang lain yang bikin ribet. Cukup sekali aja, langsung terbuka akun margin kita atau RTL kita. Oke, itu bedanya satu. Dan yang kedua, ini saya langsung to the point aja ya, teman-teman kan udah nonton ya, udah macam-macam penjelasannya. Yang kedua, mengenai masalah margin ini, semua sekuritas beda. Semua sekuritas beda, tidak sama. Ini sebagai contoh saya buka. Yang biasa saya pakai itu misal contohnya iPod, sama UOB, sama Mirai, sama BNI, Mandiri, Sinarmas, semuanya beda marginnya. Oke, ini saya kasih contoh bentar ya. Analisa list scalping saham. Nah, kayak iPod sendiri, nih list marginnya ini ada 185 emiten yang ada di dalam list margin. Nah, ini 185 ini yang aturan oleh BEI, aturan dari PT Bursa Efek Indonesia. Sementara kalau untuk list marginnya iPod itu cuma 115. Jadi nggak semua 185 saham yang bisa margin berdasarkan aturan OJK ini itu diterima iPod. Hanya 115 yang diterima iPod. Kalau margin ini list collateral for margin adalah untuk akun yang 200 juta ke atas. Sementara untuk 200 juta ke bawah, kalau kita buka akun limit, aturan capping sahamnya lain lagi. Nah, kalau yang akun limit malah lebih banyak, bisa sampai 134 saham yang bisa ditransaksikan pakai margin. Nah, dan margin yang ketiga itu ada. Nah, di video ini di videonya Pak D ini nggak dijelasin ada margin ketiga.
Margin ketiga ini nggak banyak sekuritas yang punya. Itu hanya sekuritas yang MKBD-nya, modal kerja bersih disesuaikannya, itu biasanya di atas 250 miliar. Salah satu contohnya Mirai ada, IPOT ini ada, terus Sinarmas juga ada. Itu ada yang namanya day trading margin. Nah, day trading margin ini adalah dana pinjaman yang dipakai hanya untuk 1 hari aja. 1 hari aja. Dan bunganya paling kecil di antara semua. Jadi kalau yang margin ini per tahun, sekitar 11-18%. Kalau ini per hari 0,065 sampai 0,2% per hari. Kalau yang ini 0,05 sampai 0,1%. Hanya 1 hari itu aja. Oke. Terus yang kedua, kalau collateral for margin ini beda-beda tergantung rekam jejak nasabahnya, jumlahnya. Biasanya start dimulai dari 1 kali equity. Misal kita setor 200 juta, kita dapat margin 200 juta juga. Berarti kita bisa transaksi sebanyak 400 juta. Sementara kalau yang regular account, yang di bawah 200 juta, itu biasanya antara 1 sampai 3 kali equity. Ya, jadi kalau yang margin biasa ini 1 kali pertama, tapi setelah 1 bulan misalnya bagus, transaksi kita bagus, win ratio kita bagus, itu bisa ditingkatkan bahkan sampai 10 kali. Bisa sampai 10 kali. Tergantung besarnya dana kita dan tergantung uh, tergantung solvabilitas kita tadi. Kita bayarnya tetap bagus, apa segala macam, nggak pernah ada margin call dan segala macam. Bisa sampai 10 kali. Kalau yang reguler, itu dari awal sudah dikasih 3 kali. Jadi misal kita setor 100 juta, kita langsung bisa trading sebanyak 400 juta. Sementara day trading, ini langsung 6 kali. Langsung 6 kali. Misal kita punya dana 100 juta, kita bisa langsung beli saham senilai 600 juta. Cuma bedanya, dari sisi waktu, ini dari sisi jumlah ya. Terus beredar berikutnya, dari sisi waktu. Kalau margin yang ini di atas 200 juta, itu kita bisa simpan sampai 90 hari. Bahkan ada sekuritas yang sampai 1 tahun. 1 tahun nggak dijual, nggak dibeli, apa segala macam, nggak masalah. Dikasih dana pinjaman sampai 1 tahun. Kita misalnya posisi floating loss, kita mau tahan sampai 1 tahun, boleh. Nah, kalau yang reguler, ini cuma 2 hari. Hari ketiga kita harus setor dana. Kalau hari ketiga kita nggak setor dana, hari keempat for sale. Ini reguler yang dijelasin Pak D di videonya. Sementara day trading, pukul 14.40 itu udah bersih. 14.40 kita nggak bersih, 14.41 di for sale. Otomatis oleh sistem. Nah, ini masalah waktu. Oke. Dan selanjutnya lagi, dan yang terakhir adalah bedanya adalah haircut. Nah, haircutnya saya sampaikan di awal tadi, kalau akun margin di atas 200 juta, kita bisa kalau seperti contoh IPOT ada 115. Kalau di reguler ada 134. Dan kalau day trading ada 85. Dan ini jumlah sahamnya ini ada beda-beda haircut. Sebagai contoh, margin day trading BDMN hanya 50%. Apa maksudnya 50% ini? Jadi misalnya kita setor 100 juta, dana kita cuma dinilai senilai 50 juta. 50% dari 100 juta adalah 50 juta. Nah, 50 juta itu dikali 6. 300 juta. Berarti kita cuma bisa belanja sebanyak 300 juta kalau kita beli Bank Danamon. Tapi kalau kita beli Bank BRI, 100% kita setor 100 juta. Kita bisa trading 1 hari sebanyak 600 juta. 100 juta dikali 6, langsung 600 juta 1 hari untuk BBRI. Macam-macam nih. Nah, beda-beda. Kayak LPLS 0, nggak dianggap. Jadi kita setor 100 juta, kita cuma bisa belanja 100 juta. Nah, haircut ini berbeda untuk setiap jenis akun dan berbeda untuk setiap sekuritas. Beda-beda. Sebagai contoh, MTEK di IPOT cuma 50%. Cuma 50%.
Tetapi di semesta ini bisa 90%. MTEK. Terus Archie di IPO tidak ada. Mau di margin 200 juta, margin reguler, atau margin day trading, Archie tidak ada. Tetapi di Semesta ada, di Jasa Utama ada, di Sinarmas ada. Saya dengar di Kisi Sekuritas juga ada. Oke. Jadi masalah haircut ini benar-benar kebijakan dari setiap sekuritasnya. Kecuali kalau Anda nasabah khusus. Nasabah khusus adalah nasabah yang memiliki dana di atas 10 miliar. Ya. Minimal itu dana itu di atas 2 miliar baru bisa nego. Nah, kalau nasabah khusus, itu Bapak Ibu tinggal bilang aja mau saham apa, minta dibukain margin. Akan langsung dibukain. Haircutnya akan digedein. Dengan catatan reputasi Bapak Ibu bagus ya. Nggak pernah ada masalah sebelumnya apa segala macam. Pembayaran lancar apa semua. Nah, sebagai contoh TINS. Misalnya haircut di sekuritas tersebut untuk timah 50%. Tapi karena Bapak Ibu nasabah prioritas, ini bisa aja jadi 100%. Bisa. Nah, margin ini besar kecilnya ini bisa disesuaikan tergantung permintaan yang di-approve oleh sales. Oleh seseorang yang mengurus akun Bapak dan Ibu. Nama kerennya adalah Remiser. Remiser. Saham. Nah, ini dia remisier saham. Silakan baca nih, ada tugas tanggung jawab remisier, apa itu remisier. Nah, untuk Bapak Ibu yang nggak ngerti, remisier saham itu adalah seseorang yang memiliki izin dari OJK untuk menjadi pialang saham. Untuk dapatkan izin, ini syaratnya gampang. Kalau yang mau belajar. Ini agak sedikit out of topic, tapi nanti kita sambung lagi. Nah, syaratnya adalah kita lulus ujian sertifikasi dari TIKMI. Bahkan Bapak Ibu yang nggak lulusan S1 pun, misalnya, sarjana sekedar tamatan SMP, SMA, bisa untuk mendapatkan lisensi untuk menjadi seorang pialang saham. Nah, kalau udah lulus dari TIKMI ini, baru bisa mengajukan izin sebagai WPPE untuk menjadi remisier di sekuritas. Nah, dengan lisensi ini, Bapak Ibu itu bisa mencari nasabah, bisa manage atau menghandle nasabah, bisa menyarankan untuk nasabahnya beli saham apa, jual saham apa, atau misalnya menyarankan akun marginnya ditambah. Misalnya ditambah jadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, untuk 4D sendiri, di 4D analisis sendiri, kita kan memang berencana untuk bekerja sama dengan Semesta Indovest dan Jasa Utama Capital, NG dan YB. Nah, itu nanti memang kebetulan akan dipegang oleh saya dan istri langsung seperti itu. Jadi kita yang akan jadi remisiernya. Nah, kita lah yang akan istilahnya lihat, misalnya foto Bapak Ibu, wah foto Bapak Ibu kayak supermarket nih, akan kita benerin, akan kita kasih arahan, bagusnya kayak gimana. Nah, masalah Bapak Ibu buka margin misalnya, kami juga yang akan menentukan, oh Bapak Ibu ini udah layak belum untuk dibukain margin. Seperti itu. Atau ditingkatkan nilai marginnya. Itu sebenarnya tugas remisier. Remisier yang paling terkenal contohnya ya seperti Michael Yo dari Sukor. Beliau adalah remisier dari Sukor. Dan beliau ngasih arahan misalnya, ngasih rekomendasi juga, manage nasabahnya ribuan orang juga. Nah, oke, lanjut ya mengenai masalah margin ini. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya kayak gini, margin ini bagus atau enggak sih Pak Buka? Berguna atau enggak? Nah, jawaban saya margin ini adalah pisau bermata dua. Margin adalah pisau bermata dua. Amat sangat bagus banget dipakai kalau market bullish. Amat sangat bagus banget dipakai kalau market bullish. Tetapi ketika market bearish, pakai margin sama aja mempercepat keberangkrutan. Oke, itu jawaban saya. Nah, kenapa saya baru ajarkan margin sekarang, nggak dari awal-awal kelas khusus kemarin? Pertama, karena waktu awal-awal kelas khusus kemarin market masih nggak jelas arahnya. Oke. Terus yang kedua, informasi dari beberapa sekuritas yang saya dapatkan memang margin lagi ditahan karena banyak kasus for sale. Ingat kan kasus Januari farmasi, ketika farmasi ARB berjilid-jilid, banyak yang for sale yang menyebabkan indeks kita terjun bebas.
Nah, begitu juga di kejadian di bulan Agustus akhir kemarin kan di saham-saham tech banyak yang ARB berjilid sehingga di for sale margin membuat indeks terjun bebas. Jadi sekuritas sekarang jauh lebih hati-hati memberikan margin, nggak asal. Nah, tetapi di sisi lain, kalau misalnya dengan margin, misalnya membeli Antam, Bapak Ibu beli Antam senilai 200 juta. Antam naik 10%, Bapak Ibu untung 20 juta. Tetapi dengan margin duit 200 juta, Bapak Ibu bisa beli Antam sebanyak 800 juta. Atau 600 juta lah, anggap 600 juta. Antam naik 10%, Bapak Ibu untungnya 60 juta, bukan 20 juta lagi. Dan 60 juta dari 200 juta modal awal itu sama aja profit 30%. Bukan cuma sekedar 10%. Sebulan ulangi 5 kali trade yang dapat 10% kenaikan sahamnya, itu Bapak Ibu udah dapat 150% peningkatan equity. Nah, dengan margin inilah yang saya alhamdulillah berhasil mengembangkan dari modal kecil menjadi gede dengan penggunaan margin. Nah, saya nggak tahu posisi Bapak Ibu semua ini berapa persen yang di atas 200 juta dananya, berapa persen yang di bawah 200 juta, saya nggak tahu. Nah, tetapi anggaplah 100% Bapak Ibu ini semua di bawah 200 juta. Jadi kita cuma pakai yang regular account. Nah, yang saya mau ajarkan adalah regular account. Kenapa? Karena regular account adalah margin yang ribet. Margin yang ribet. Kalau ilmu time-nya nggak dapat, penguasaan waktunya nggak ngerti, kapan beli, kapan jual, kita bisa terjebak di dalam sini. Kenapa? Karena time span-nya, life span-nya ini pendek, cuma 4 hari. Beli Senin, Selasa, Rabu, Kamis taruh setor, kalau Kamis nggak setor, Jumat di for sale. Kayak begitu. Time span-nya pendek, cuma 1 minggu. Nah, tetapi kalau udah ngerti, oh ini di demand area, besok ada PTS jalan paling lambat 2 hari, penggunaan regular account itu sangat baik, bahkan sangat disarankan. Dan ini bisa membuat money management kita, margin ini bisa membuat money management kita jadi amat sangat fleksibel. Oke, bagaimana caranya Pak jadi fleksibel? Bagaimana caranya money management jadi lebih aman? Oke, sekarang kita masuk langsung ke tips and trick-nya. Tips and trick-nya pendek sih sebenarnya, enggak banyak. Nah, tapi sebelum saya masuk ke tips and trick, ada pertanyaan dulu. Saya buka untuk 2 orang pertanyaan. Penanya silakan. 5 menit cukup lah. 2 orang aja silakan. Bu Nuzul, Bu Baik, Syantika. Bu Nusum, silahkan bisa di-unmute. Pak mau tanya ya, kalau misalnya penggunaan marginnya misalnya kayak di Mirai Aset, itu kan saya kurang paham juga sih. Di situ kan ada kayak trading limitnya. Nah, itu gimana kita bisa kayak menentukan kalau misalnya ini pakai yang regular account yang bisa T+2 atau yang di trading? Oh, oke. Jadi gini, Bu. Kalau di semua sekuritas, Bu ya. Di semua sekuritas, mau sekuritas Mirai, IPOT, apa segala macam, itu di sebelah kiri atasnya itu biasanya ada kode akunnya, Bu. Jadi di situ kalau misalnya ibu akun normal yang ada limit, itu otomatis dianggap sebagai regular account. Nah, sementara kode day trading itu otomatis nomor akunnya beda, Bu. Nomor loginnya beda. Oh, jadi kayak Sayangnya akunnya itu beda gitu ya, Pak? akunnya username dan passwordnya sama, tetapi di dalam itu ada pilihan lagi mau yang akun reguler atau day trading. Paham, Bu? Oh, jadi misalnya kita daftar Mirai nih, biasanya kan pakai akun reguler. Itu berarti otomatis Uh, sebenarnya akun kita itu ada 2 gitu, kayak bisa di trading atau uh, regular. oh enggak, Bu, enggak otomatis. Jadi kayak gini. Ibu daftar Mirai, langsung Iya, dapat akun. Itu otomatis iya, akun reguler. iya. Sementara kalau untuk akun margin dan akun day trading harus diajukan lagi, Bu. Ibu harus ngisi Oh, formulir lagi atau ngisi di foto lagi KTP-nya apa segala macam seperti itu, Bu.
Oh Dan iya. nanti akan diberikan, biasanya diberikan nomor LDN yang berbeda, atau kalau enggak biasanya LDN-nya sama, tetapi misalnya ibu mau ngisi akun day trading, duit, itu harus Iya. hubungi CS-nya dulu. Saya barusan transfer misalnya 10 juta, tolong isiin ke day trading ya, jangan isiin ke reguler. Seperti itu, Bu. Oh iya iya Pak, baik. Terus Pak, satu lagi mau tanya, misalnya kayak kita transaksi pakai akun reguler. Nah, itu kan kehitungannya T+2. Tapi kalau misalnya Iya. kita beli sekarang, jual sekarang, itu misalnya di hari Rabu, itu harusnya kita cuma bayarnya cuma kayak nggak ada 1 hari nggak sih Pak harusnya? Iya, 1 hari. Jadi misalnya kita beli hari Selasa, kita jual Rabu, itu cuma 1 hari. Enggak Pak, misalnya saya beli hari Selasa nih pagi, terus langsung Hmm. saya jual gitu sorenya. Itu kita ada Oh, fee-nya itu nggak? nggak kena. Nggak ada fee. Oh iya ya. Nggak ada fee. Kayak Oh gitu, iya. nggak ada fee sama sekali. Fee itu kalau kita nginap. Nah, Oh, kecuali kalau ibu pakai akun day trading itu tetap kena fee, Bu. Walaupun beli di hari yang sama. oh iya ya. Pak. Iya. Iya, Iya. tetapi akun day trading jumlahnya lebih gede kan, seperti yang saya sampaikan tadi, gede bisa 6 kalinya. Terus bunganya paling kecil kalau day trading. Oh iya. Iya. Oh, Nah, Pak, dan terakhir tanya, berarti kalau misal marketnya bullish sekarang, bisa nggak kita memastikan mostly orang-orang itu akan mencoba untuk memakai margin sehingga hari untuk trading itu bisa dipastikan kayak saham akan naik kapan gitu bisa kayak kita pakai itu nggak Pak? Analogi kalau seperti 100% sih nggak bisa. 100% nggak itu. bisa, Bu. Tetapi kalau analisa di atas 80% bisa lah. Oh Gitu. iya. Arah harga kayak gitu kan. Kita tahu kan, oh ini arahnya bullish kayak gitu. Kan Oh kelihatan iya. dari tren, dari pattern, dari macam-macam yang saya tunjukin contohnya di live trade kayak gitu, Bu. Kalau misalnya kayak harinya kan orang kan pasti menghindari trading di hari Kamis sama Rabu kan Pak ya. Nah, berarti kan di market bullish ini kayak mungkin banyak orang yang akan menggunakan margin. Jadi apakah kita bisa kayak berpikiran kayak oh kayaknya kemungkinan market ini bakalan oke gitu kayak kita beli saham itu mending hari Senin sama Selasa deh karena kemungkinan banyak orang yang bakalan beli gitu loh Pak. Jadi kalau analoginya ke Nah, arah sana bisa nggak Pak? nggak bisa, Bu. Jujur nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena setiap saham beda, Bu. Makanya kan udah dibagiin tuh indikatornya Pak Dang. Iya. Indikator untuk mengetahui hari-hari apa mayoritas dia naik. Sebagai contoh, LIPO, LPPF tuh dia banyaknya naik malah di hari Kamis dan Jumat. Kayak beris dulu setiap Jumat naik. Jadi kita nggak bisa bilang hari Jumat itu jelek, atau kayak properti itu hari Rabu. Setiap kayak properti konstruksi itu setiap Rabu dia manggung. Nah, jadi nggak bisa dibilang juga kan Rabu jelek atau Jumat jelek kayak gitu. Oh iya Pak, iya baik. Terima kasih Tergantung Pak. sahamnya. Iya. Makanya Pak Dang dan saya bagiin kan untuk mengetahui kira-kira beli saham ini bagusnya di hari apa. Dihitung secara persentase probability. Nah, untuk saham-saham konstruksi itu probability-nya adalah hari Senin. Untuk sekarang ya, di periode sekarang itu Senin. Mereka manggung Senin. Nah, silakan di backtest saja, udah dikasihkan indikatornya. Itu Bu Nuzul. Oke, terima Iya, kasih baik. pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Santuti, silakan. Iya, Bu lihat Pak Santuti. bisa di-unmute, Dok. Halo, selamat malam Pak Juta. Malam, Pak. Tadi disebutkan itu day trade harus dibayar 14.40 Pak ya? Harus dijual semua, Pak. Ya, harus dijual semua 14.40. Kalau yang reguler sama nggak aturannya, Pak? Oh, enggak, Pak. Nggak, bebas ya? Enggak. Bebas. Enggak. Kalau yang reguler itu T+4, Pak, for sale. Nggak, maksudnya hari itu misalnya kita jual pas penutupan pos post trading itu tetap nggak masalah ya, nggak kena kita ya? Enggak Kali kena. kita jual di 15 10 gitu loh Pak. Nggak kena Pak ya? Enggak kena. Kalau reguler nih agak sedikit lebih relax lah kita tradingnya daripada yang akun day trade. Oke. Ya, makasih Pak Juta. Nah, makanya gini ya, teman-teman ya. Perhatikan, setiap pukul 14.00 sampai 14.30, perhatiin, itu biasanya turun. Saham-saham apapun turun, indeks juga turun juga. Nah, nanti baru naik lagi menjelang closing tuh 14.40 ke atas, baru ditarik lagi saham-saham atau closing ditarik. Sering kan, Bapak Ibu perhatiin kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu memang jam-jamnya orang day trading pada buang barang. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu semua itu
belum punya barang, mau entry paling bagus tuh 14.15 atau 14 mendekati 14.30 lah. Di saat ketika orang guyur buang barang, di saat itu kita beli. Kayak gitu. Kenapa? Karena orang day trading suka nggak suka, mau nggak mau mereka harus buang barang. Dan mayoritas di Indonesia adalah scalper day trading. Jujur, mayoritas di Indonesia berdasarkan data statistik adalah scalper day trading. Yang pakai margin gede, yang harus dijual hari itu juga. Dan sekuritas yang paling telat untuk untuk jual margin ini, itu di pukul 14.45. Jadi hampir nggak ada sih sekuritas baru boleh jualan di 15.01 misalnya, hampir nggak ada. Rata-rata di 14.45 untuk day trading ini. Makanya perhatiin deh, saham apapun biasanya ditarik di atas 14.45. Sering kan dulu kayak MPPA terakhir, MPPA, LPPF, Saratoga, BBRI, BBCA, banyak lah. Rata-rata di akhir-akhir baru ditarik. Kenapa? Ya gara-gara si akun day trading ini. Gitu. Jadi pengamatan kata orang nggak ada asap gara-gara nggak ada asap gara-gara nggak ada api kan kayak gitu. Nah, apinya itu ini orang day trading yang jualan. Itu Pak. Jadi kalau yang reguler santai aja. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Santuti? Sudah clear, kayaknya sudah lower hand. Ini selanjutnya Oke, yang terakhir. ada Pak Raden Yang terakhir? Bagus. Ya, Pak Raden. Silakan. Silakan di-unmute. Halo, Assalamualaikum Pak Juta. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, gini Pak, saya pengguna iPod dari tahun kemarin Pak. Nah sebenarnya itu kalau mengenai margin ini baru pertama kali Pak. Saya juga sebenarnya ada keminatan nih Pak. Untuk mendaftar itu gimana caranya ya Pak ya? Atau barangkali ada kontak personnya gitu, bisa dibantu Pak? Oke, kalau untuk iPod itu sebentar, ini saya kasih contoh deh. Ntar ya, saya login dulu. Nah, ini sebagai contoh, saya kasih contoh kalau iPod-nya akun istri ya. Oke, nah, jadi setelah Bapak setelah login, ini di akun ini. Nah, ini ada upgrade fasilitas tambahan. Ya. Jadi Bapak klik upgrade fasilitas tambahan, nah Bapak baru pilih, Bapak mau yang mana. Kalau akun istri udah ada nih dua ini. Berarti tinggal misalnya fasilitas margin kan, klik, Ya. Bapak submit aja. Nanti akan dikirim ke email dokumennya. Nah, dokumen itu Bapak print, Bapak isi, tulis tangan, kasih materai, kirim ke iPod. Berarti itu tinggal Kayak milih gitu. ya Pak, di antara tiga itu ya Pak, yang fasilitas limit reguler, yang ODT Iya. sama fasilitas marginnya itu beda-beda ya Pak? Beda-beda Pak, benar. Ya. Nah, jadi memang harus ada kirim lagi. Sekuritas apapun ini sama. Jadi semua margin ini, akun margin ini harus diaktifkan dulu, nggak bisa otomatis gitu. Karena kalau otomatis bahaya dong, teman-teman yang online gitu kan dari dana 10 juta tiba-tiba bisa beli saham kayak 50 juta, kan nggak mungkin. Habis itu panik sendiri misalnya. Nggak kayak gitu. Maka dari itu dari awal kalau untuk saham ini harus dikirim dokumen dulu. Gitu. Berarti misal ya Pak, itu tiga-tiganya kita daftarin semua itu bisa ya Pak? Atau harus satu-satu Pak? Gini Pak, kalau aturan saham manapun, yang fasilitas margin ini Bapak nggak bisa langsung. Jadi Bapak harus punya akun limit dulu, sama ODT ini nggak wajib. Yang penting limit dulu, akun limit. Setelah akun limit berjalan, iya akun limit reguler ini setelah berjalan biasanya itu mayoritas sekuritas itu meminta 1 bulan. Udah punya akun reguler 1 bulan baru bisa buka margin, walaupun dana Bapak 10 M. Oh gitu. Kayak gitu. Kecuali kalau sekuritas kecil ya, atau sekuritas yang salesnya Bapak kenal langsung. Nah, kalau yang sales yang kenal langsung buka limit on day trading margin sekaligus juga bisa, Pak. Bisa. Nah, ini tergantung salesnya. Tapi kalau iPod dia sebulan baru bisa pakai margin. Iya. Kalau misalkan ya Pak kayak Mirai itu kan saya pernah dikasih kontak personnya itu sama teman Pak.
yang Mirai itu kita bisa konsultasi gitu. Kalau di IPOT itu ada nggak ya Pak yang bisa buat konsultasi itu ya Pak? Ada Pak, ada. Jadi ketika Bapak daftar itu kan ada kode salesnya gitu kan. Nah, itu kalau saya sih kebetulan saya daftarnya di iPod Batam ya waktu itu. Istri ya di iPod Batam. Jadi kita kenal sama salesnya kayak gitu. Nah, tapi kalau yang daftar online memang nggak ada, Pak. Nggak ada Iya. salesnya. Memang agak ribet. Iya, agak ribet. Soalnya dari dulu ini Pak, kalau saya perlu itu harus telepon call center itu kadang suka sampai sore itu nggak diangkat juga itu. Iya, iya, memang itu kelemahan iPod, Pak. Maka dari itu kan Pordi kan mau bekerja sama sama sekuritas yang saya sebutkan tadi. Nah, Iya. nanti pindah aja Pak di bawah kami. Kami urusin Siap, Pak. Pak, Tenang siap. aja. Terus satu Enggak, lagi ini Pak, sekalian promosi. Iya, maaf silakan ini Pak. kalau iPod itu bisa nego fee nggak ya? Soalnya kalau kayak Mirai itu juga bisa itu kalau misalkan ada syaratnya di atas 101 juta itu ada dapat nego atau 1M lebih 1 juta itu juga ada itu. Kalau di iPod gimana gitu ya? iPod nggak ada Pak. Nggak ada Oh, nggak ada. nego-negoan. Nggak ada nego-negoan. Jadi di sales saya pun gitu kan sama istri gitu di iPod itu walaupun kita transaksi udah puluhan M gitu kan nggak ada nego-negoan. Saya minta turun 0,1% aja nggak mau. Karena memang aturan perusahaannya katanya kayak begitu. Oh gitu ya ya. Nah, tapi ya kenapa kami masih pakai iPod gitu? Ya karena memang data feed-nya lengkap ya. Itu aja Iya menariknya emang Pak. iPod gitu kan. Ya saya pertama kali juga pakai iPod itu emang enak banget untuk desktopnya juga sama untuk yang sekarang yang terupdate itu untuk aplikasinya itu ya. Gitu. Nah, bukan berarti sekuritas lain jelek ya enggak. Ini kan saya familiar banget pakai iPod bahkan untuk trading saya pakai iPod walaupun eksekusinya di sekuritas yang lain kayak gitu. Tapi kalau saya mantau running trade pasti pakai iPod karena benar-benar enak itu aja sih. Pak satu lagi kalau misal kita punya saham nyangkut ya Pak dalam banget itu misalkan biar portonya kita itu misalkan yang lain hijau cuma itu aja itu kalau misalkan dipindah ke akun yang lain bisa nggak ya Pak? Bisa Pak. Bisa. Caranya gimana itu ya Pak? Nah kalau iPodnya agak ribet harus hubungi CS dulu minta dipindahin. Misalnya Gitu. tolong pindahin saham saya ini ke akun margin atau pindahin ke akun ODT bisa. Kalau misalkan Tapi dipindahin ke sekuritas lain gitu Pak? sama Pak harus ngubungin salesnya dulu. Oh gitu ya ya ya. Nah itu bisa Pak. Tapi kalau iPodnya Bapak tahu sendiri kan, call centernya ya ampun sampai sore kata. Aduh Pak, sampai berhari-hari Pak. Benar Pak itu saya pengen ini gitu. Soalnya saya makanya pernah kalau Pak. Gimana? Enggak, makanya saya bilang tadi saya yang udah kenal sales. Kalau saya kan kenal salesnya. Nah kalau saya kenal salesnya, saya telepon gitu, hitungan 5 menit udah pindah dananya. Udah pindah Gitu. saham ke akun-akun lain udah pindah. Tapi kalau nggak kenal itu penyakitnya iPod. Sebenarnya bukan cuma iPod sih, hampir semua sekuritas juga kayak gitu. Kalau nggak tahu kita di bawah siapa, salesnya siapa, bakal ribet. Nah, makanya teman-teman kalau misal dananya udah gede ya, udah gede, lebih baik cari sekuritas yang ada salesnya. Jadi kalau mau komplain cepat, kalau ada salah order pas segala jam diperbaiki cepat, mau buka akun cepat, mau pindah akun cepat, pokoknya macam-macam cepat kan kalau kenal sales gitu. Iya. Uh, Soalnya ini Pak, saya pernah dapat kasus ini Pak, kan waktu itu pernah error gitu ya. Nah terus saya butuh konsultasi nih sama siapa, sampai berhari-hari nggak diangkat itu akhirnya saya coba cari di Instagram, malahan nggak taunya ini Pak, apa namanya kayak apa ya, penipuan gitu kayak kalau nggak salah itu ya Pak. Soalnya masa dia importnya di Amerika gitu Pak, pakai kode WA-nya itu Amerika gitu, makanya udahlah saya ini aja gitu kan daripada nanti bermasalah gitu. Nah, saya pribadi sendiri pernah ngalamin, istri ngalamin itu tahun 2020 kemarin di bulan Maret 2020 pas crash itu. Ini kan akun iPod istri ini dibuat Maret 2020. Itu kami ketipu 6 juta, Pak. 6 juta ketipu. Gara-gara itu kami nggak ngerti kan, kami ada masalah waktu itu, akhirnya dibilang suruh transfer kekurangannya apa gitu-gitulah, rupanya penipu. Jadi bukan cuma iPod sih, banyak sih sekuritas lain juga banyak penipunya. Cuma memang paling banyak tuh iPod sama Mirai penipunya. Kenapa? Ya memang dua itu yang paling banyak dipakai retail kan? Iya betul Pak. Iya, kayak begitu. Oke, ada lagi Pak? Sementara Pak itu dulu Pak. Makasih Pak Juta.
Ya, sama-sama Pak. Oke, sekarang kita lanjut ya ke tips and triknya pakai margin. Gimana sih pakai margin yang aman nih gitu? Kok orang-orang kayaknya enak aja pakai margin gitu. Sementara kami gitu. Tadi ada sebelum saya mulai Zoom ini ada yang curhat ke saya. Pak, saya pakai margin gitu. Malah porto saya parah banget. Ruginya udah sampai 30%, 40%. Waduh, saya bilang. Nah, ada juga yang masih baru 3%-an kayak gitu. Nah, pakai margin tuh rules-nya kayak gimana sih? Nah, ini jujur ya, ini yang saya bagiin ini tips and trick pakai margin ini adalah murni gaya saya. Gitu. Saya ajarin, ini murni gaya saya. Bapak dan Ibu sekalian tidak harus mengikuti gaya saya, tidak harus, bisa dimodifikasi. Nah, jangan 100% niru plek-plek. Ini yang saya sampaikan gitu. Nah, tetapi ambil mindsetnya. Oke? Langsung. Sekarang kita contohnya adalah di adikarya. Kenapa adikarya? Kenapa? Karena saya pakai margin kemarin di adikarya. Nah, satu. Pertama kali Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menggunakan margin, pastikan benar Bapak Ibu sekalian tahu di mana area supply demand-nya. Tahu di mana support resisten dari sahamnya. Wajib tahu, kudu, mesti. Sunat muakat, bukan. Fardu muakat kalau bahasa Islamnya. Kudu mesti. Pokoknya udah nggak bisa tolerir lagi. Harus tahu supply dan demand area. Makanya supply demand area kemarin saya jadikan Zoom tambahan. Wajib paham ini. Kenapa wajib paham supply dan demand area? Karena supply dan demand area adalah tempat keluar masuknya big money. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Disinilah tempat kita average down. Tempat kita average up. Tempat kita beli dan tempat kita jual. Kalau kita nggak tahu supply dan demand area, jangan sekali-sekali menggunakan margin. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Dian, ini Bu Dian catat kan? Resumenya Bu Dian? Catat. Bu Dian catat kan resumenya, nanti habis ini di bagian resumenya kan? Iya, catat, saya catat. Oh, oke. Makasih Bu Dian. Nah. Oke, lanjut. Harus mengetahui supply dan demand area. Jadi tahu resiko Bapak Ibu sekalian sampai mana. Di mana Bapak dan Ibu bisa beli atau jual. Oke. Nah, ini sekarang saya ceritain kejadian yang terjadi sama saya di Adikarya. Oke. Kejadian nyata nih, real. Saya pertama kali masuk Adikarya di level 1100. Di sini nih. Pas di candle panjang ini, di 1120, 1130. Itu pertama. Pertama pokoknya area-area sini saya masuk. Karena yang di bawah ini udah saya jual. Yang di sini saya ada masuk juga 900, tapi udah saya jual. Nah, ini saya ingat benar kejadian ini aja. Di sini. Oke. Sampai sini mentok belum, masih saya disimpankan biar. Nah, di 1200 ini saya lepas dulu. Nah, pas di sini saya masuk ulang. Kenapa saya masuk ulang di 1200 ini? Karena saya pikir break new high nih. Wah, break nih neckline-nya si Adikarya ini. 1200-nya break. Saya masuk. Dan setannya saya masuk 100%. Kenapa saya langsung masuk 100% di sini? Karena saya pikir supply area-nya break. Akan kejar ke sini. Akan kejar 1280, 1290. Oke. Dan ternyata yang kejadian adalah tiba-tiba turun dan saya nggak sempat jualan. Jadi saya udah masuk 100%. Saya sudah masuk 100% dari rencana anggaran untuk Adi. Dan ternyata analisa saya salah. Bukannya dia tembus, dia turun. Dan saya ceritakan kemarin pas ketika Zoom supply dan demand. Bagaimana saya keluar dari Adi. Saya masuk Adi lagi di 1025. Saya masuk di 1025, masuk kedua.
Dia sempat naik ke atas 1060-an apa segala macam kayak gini, belum saya jual. Kenapa? Karena saya pikir dia akan balik lagi ke 1200. Jadi average saya berapa tuh? 1200 ditambah 1125. Jumlah lotnya sama-sama 500 watt saya masuk. 500 watt masuk, berarti saya punya 1000 lot sekarang di average kisaran 1125, berarti 80 bagi 2, 40, 1165. Average saya 1165. Sekitar 1160, 1165 gitulah. Nah. Dan kemudian ternyata besok ya open market, kita tahu sendiri kan kejadiannya turun. Dan di sini saya masukin yang terakhir. Saya ambil di 1065. Dan ketika dia naik lagi sekarang saya udah plotting profit. Kenapa? Karena average saya cuma di 1090. Saya plotting profit di sini. Ternyata turunin lagi. Nah, ini sekarang udah harga modal ini. Saya masih ada peluru sekali lagi. Sekali lagi peluru. Kalau saya iseng nih ceritanya. Kalau saya iseng untuk nambah barang di ADI. Untuk memperbaiki average atau apa segala macam. Kenapa? Karena ini di area supply demand. Oke, pertanyaannya apakah saya akan nambah peluru? Sepertinya enggak, karena sekarang masih di average saya. Nah, jadi pas di supply demand area kemarin saya bilang saya masuk 3 kali. Nah, yang saya nggak ceritakan adalah saya masuk yang kedua dan yang ketiga itu pakai dana margin. Nah, dengan adanya dana margin itu saya jadi lebih aman. Jadi dana margin, nih aturan yang kedua, aturan pertama harus tahu supply demand area. Aturan yang kedua, dana margin itu bisa dianggap sebagai free cash. Cash bebas yang bisa dipakai untuk kalau terjadi kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Ini saya lagi bimbing trade apa segala macam, saya nggak lihat market, tiba-tiba di drop dalam. Ini kalau di chat 5 menit kelihatan ini. Di drop dalam cuma waktu beberapa menit. Kasarnya saya nggak sempat keluar lah kayak gitu. Saya nggak sempat keluar di sini RB. Besoknya pagi-pagi saya nggak sempat keluar juga. Pagi-pagi aja udah di bawah banget nih. Margin saya adalah 3 kali. Jadi misal saya punya 100 juta, saya bisa belanja sampai 400 juta. Saya udah belanja berapa kali? Sekali, 2 kali. Sekali, 2 kali, baru 2 kali saya belanja. Kalau saya mau belanja sekali lagi masih bisa di ADI nih. Untuk memperbaiki average, tapi kenapa saya harus belanja? Average saya aja sekarang 1090-an kan? Harga sekarang 1090-an masih di harga average. Ya biarin aja. ADI juga ada di support nih, di demand area. Ya udah biarin aja kalau mantul 1192 misalnya 12 lumayan 10%. Saya mikirnya sesimpel itu. Oke. Tips yang pertama adalah itu. Margin bisa dipakai kalau terjadi kecelakaan nggak sempat keluar, kita bisa average di bawah. Contoh kedua adalah Adro. Nah, Adro ini bukan kejadian nyata ya, karena saya nggak punya Adaro. Saya cuma cerita aja. Tadi pagi kan kita live thread tuh kita ceritain tuh kan soal si Adaro ini. Saya ceritain soal Adaro. Saya berpikir si Adaro ini, saya bilang tadi kan Adaro ini udah di sinilah, nah, masih berbentuk flag kayak gini. Ternyata target koreksi flagnya kan di sini nih. Tadi saya bilang kan target koreksi flagnya di sini, pas sini. Ternyata di breakdown. Pagi-pagi aja udah gap down. Ini kan kecelakaan nih. Kecelakaan. Siapa bisa nyangka gap down? Adro. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya masih ada margin, bisa ambil nggak di sini? Bisa ambil. Sekali. Di sini bisa ambil nggak? Bisa. 2 kali. Balik lagi ke atas ini, udah profit. Udah floating profit. Udah floating profit. Harga sekarang ini, misal Bapak Ibu anggap ambil Adaro di 1860.
Turun 17.50 ambil. Sekarang kita hitung sama-sama ya. $18.60 tambah 17.50 sama dengan 3610 bagi 2. Average sekarang udah 18. Average 1805. Turun lagi sini. Ambil, tapi ya nggak mungkin lah bisa tahu di sini ya. Misalnya walaupun ini support kan, pas di supportnya ini. Nah, anggap baru ambil balik ketika dia naik lagi di 1680 baru ambil. 1680. 1805 tambah 1680 bagi 2. Berarti average sekarang 17.42. Di harga 17.65. Bapak Ibu udah floating profit. Sudah floating profit. Nah, pasti habis ini pasti banyak pertanyaan, Pak, bagaimana tahunya mantul di situ? Pak, bagaimana kalau nggak mantul? Bagaimana kalau dia makin turun, makin turun, makin turun? Sabar, nanti habis ini dijawab. Saya cuma menjelasin dulu tips and trick yang pertama. Bahwa margin bisa dipakai adalah sebagai dana penyelamat selama sahamnya uptrend. Kenapa? Karena channel saham uptrend walaupun dia turun, dia akan naik lagi. Oke, lanjut. Tips and trick yang kedua. Nah, kalau ini kejadiannya di NKP dan Tekin. Saya masuk INKP di 6.400. Di 6.400 masuk. 8.150 saya jual. Terus saya masuk lagi bareng teman-teman Rev Trade di 7.050. Di 7.050 saya masuk. Dia naik sampai 8.000 belum saya jual. Saya jual 8.050. Terus saya ambil balik di 8125. 8175 saya ambil balik 8175 and then dia turun. Apakah saya cut loss? Belum pada waktu itu. Kenapa? Volume turunnya masih belum. Juga istilahnya belum closing juga. Alhamdulillah, puji Tuhan diangkat lagi ke atas. And then ketika dia confirm cup inverse head and shoulder-nya ini dengan strong border candle ini di 8 berapa saya tambah waktu itu ya? 86. 8650 saya tambah average up. Jadi berapa average saya? Beli pertama 7.050 ditambah 8.600. Average saya 7825 untuk CINKP. Sampai 9.000 jual enggak. Sampai sekarang ini saya masih bertahan di dalam INKP ini, gobloknya saya gitu. Pak Yuta ngajarin kenapa enggak jual dulu ketika patah uptrend ini. Bapak kan udah lihat garis divergen apa segala macam lah. Kondisinya itu kadang gini ya. Kadang gini. Ketika ini saya curhat, mohon maaf, bukan maksud menyalahkan, enggak curhat apa segala macam. Kadang ketika kita balas pesan pas live trade itu apa segala macam, live chat, lagi kondisi juga nggak memungkinkan apa semua untuk trading. Ya niat saya memang swing si NKP ini sampai 10.2. Karena saya nggak keluar, masih di sini. Dan sampai sekarang tuh barang saya masih utuh di NKP. Ya, alhamdulillah floating profit. Nah, yang paling bagus adalah penggunaan margin ini adalah yang pakai untuk yang kedua ini, untuk average up. Average up pakailah margin. Kenapa average up paling bagus margin itu untuk average up? Karena kalaupun harga turun lagi, trailing stop saya di sini nih. Di neckline-nya si INKP ini. 8.050. Kalau trailing stop kena, saya masih cuan. Walaupun jadi tipis sih. Tapi masih cuan. Average 78 kan. Nah, average 7825. Dia turun sampai 8.050. Misalnya nih, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Tapi misal turun, saya masih cuan Rp200. Karena niatnya swing untuk ngejar next supply area di sini. Di 10.200.
Kapan average up yang paling bagus untuk INKP? Ketika dia break new high ini. Dia break 9.300. Saya average up lagi. Kenapa? Peluru masih ada toh. Baru pakai sekali tuh di margin. Nah, kasarnya seperti itu. Yang paling bagus untuk kedua pakai margin adalah average up. Dan yang ketiga, Pak, bagaimana kalau kecelakaan? Benar-benar kecelakaan. Contohnya benar-benar kecelakaan. Ini saya jarang sih kejadian benar-benar kecelakaan ini. Apa ya? Apa sih yang ARB 3 kali berturut-turut nggak bisa keluar? KF. Ya udah kita belajar pakai contoh yang masa lalu aja deh, KF. Kalau kayak KF nih gimana Pak? Ini ARB nggak bisa keluar. Enggak kok, siapa bilang nggak bisa keluar? Di sini nih bisa keluar. Di 14 Januari ini nggak bisa keluar. Karena harga sempat naik turun. 14 Januari. Tapi banyak yang nggak mau keluar di 14 Januari ini. Ya, karena RB terus. Nah, kalau benar-benar kecelakaan kayak gini gimana? Ya, ini nasib sial. Ini nasib sial, benar-benar nasib sial. Di dalam trading. Pak Yuta pernah kejadian kayak gini? Alhamdulillah sih, amin-amin nggak pernah ya. Nggak pernah sampai berturut-turut berapa hari, nggak pernah. Tapi kalau 3 hari pernah. Tekim. Dan margin juga yang menyelamatkan saya. Sudah berkali-kali saya ceritain. Nah, sebelum saya lari ke Tekim, saya jelasin dulu kalau kayak gini gimana. Ketika bisa keluar ya keluarlah. Ketika bisa keluarlah. Nah, lagian pun kalau secara teknikal harusnya beli KF tuh di sini. 3.200. Average up lagi di mana? Average up ketika di sini pasti. Di 3.400 average up. Average up berikutnya lagi di mana? 39. 39 average up lagi. Yang terakhir nggak ada sih. Nggak ada aturan average up terakhir. Udah kena sini. Udah trailing stop udah kena nih di sini. Turun 3%. Nah kan 3,81%. Trailing stop saya maksimal 3% dari puncak. Udah terjual semua. Misal saya masuk lagi di sini. Masuk pertama di mana? Pasti di sini. Break new high. 46. Atau masuk di sini. Di mana area? Di 39. Tapi kita pakai yang paling jelek deh. 46. 4.600. Average up lagi di mana? Yang kedua di sini. 55. 46 tambah 55. Average up yang ketiga nggak ada. Udah nggak ada average up ketiga. Turun 3% dari puncak bisa keluar di 69. Seharusnya kalau teknikalnya benar. Teknikalnya Bapak Ibu benar. Trailing stopnya hidup. Kalau udah average up, trailing stop harus hidup. Di KF ini udah keluar. Di 68, 69 udah keluar. Karena 68, 69 ini lebih dari 3% puncak. Puncaknya 75 loh. Puncaknya 7.570. 3% dari 75, 70 berarti sekitar 200 rupiah. Di 74 aja udah keluar. Itulah gunanya trailing stop, itulah gunanya cut loss tanpa perasaan. Atau gunanya TP tanpa perasaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau pakai margin, terus ketiga, ada rules-nya bagi saya. Cut loss dan TP harus tanpa perasaan. TP aja, mau dia terbang lagi bodo amat. Cut loss aja, mau dia balik lagi ke atas bodo amat. Yang penting amankan modal dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu pakai duit pinjaman. Duit pinjaman dari sekuritas yang tetap harus dibayar. Nauzubillah min zalik, misalnya kita belanja 600 juta, ternyata kita udah rugi. Misal duit kita 200 juta. Terus kita bisa belanja sampai 800 juta. Terus saham itu ternyata turun 30%. Berarti kan udah ruginya 230 juta. Berarti kita udah berutang 30 juta. Udah habis, duit asli kita udah habis. Sisa 30 juta. Kita masih berutang malah 30 juta. Itu kalau nggak dibayar, pidana penjara. Margin itu kalau nggak dibayar, pidana penjara. Makanya ada rules bagi saya yaitu TP dan cut loss harus tanpa perasaan. Bapak Ibu yang masih beranggapan biar aja besok masih naik.
biar aja besok turun paling nggak jauh. Feelingmologi, jangan sekali-sekali pakai margin. Tetapi kalau udah ada sistemnya, Bapak Ibu udah ngerti, mau pakai sistem 4D analysis, kayak mau pakai Ichimoku, kayak mau pakai BDM, kayak mau pakai apapun sistemnya yang Bapak Ibu punya, yang selama ini Bapak Ibu udah enak, mau pakai scalpingan, kayak apa segala macam. Udah ada sistem, udah bisa cut loss dan TP tanpa perasaan, baru boleh pakai margin. Paham? Oke. Nah, di masalah tips and trick ini di sini dulu. Habis ini baru saya lanjutkan lagi ke mengenai masalah cara memaksimalkan profitnya pakai margin. Ada pertanyaan di sini. Dua atau tiga orang, 5 menit, Silahkan 23.5, silakan. bisa raise hand yang ingin bertanya. Tadi ada pertanyaan di chat Pak Juta. Tadi disebutkan Ya. kalau for sale itu kan lewat jam 14.40. Kemudian Pak Juta mengatakan kalau 14.45 itu biasanya harga saham naik. Apa karena banyak yang HK atau gimana? Oke, jadi kayak gini. Market maker alias BD alias big money itu nggak goblok. There is no free lunch in the market. Nggak ada makan siang gratis di market. Emangnya kita kagak paham misalnya kata BD nih itu bahasa kasarnya ngomongnya kayak gini. Emang gua kagak paham. Lu jam segini harus di for sale. Gua tungguin dulu lalu for sale. Udah lu kagak megang barang lagi, gua tarik harganya. Terpaksa lu HK lebih tinggi kan? Paham? Misalnya harga, saya kasih contoh nih. Ini saham MPPA di zaman-zaman ini. Pakai chat 15 menit ya, biar lebih enak. Nih, di zaman-zaman ini. Pas dia naik-naik ini. Ini perhatiin, selalu menit terakhir nih. 14.45 ditarik. 13.30, 14.45 nih, 14.30, 14.45 ditarik nih dua candle terakhir ini. Perhatiin deh. Yang PPA dulu nih, 15 14.45 mana? Nih. 14.30 masih di harga 875. 14.45-nya udah ke 925 MPPA. Dia biarin orang cut loss, orang gak punya barang, orang yang ODT kelar, ditarik. Apakah banyak yang HK 4 juta sehingga harganya naik? Iya, yang HK BD-nya. Big money-nya ketika orang udah pada ODT itu udah pada keluar, kerek. Nah, orang-orang yang lihat harga ini dikerek, yang ODT, yang BSJP beli sore jual pagi, beli juga kan HK juga, makin naiklah harganya. Paham, Bapak Ibu? Yang nanya? Nih, MPPA nih lihat 14.30 baru ditarik. MPPA ini saking hafalnya, saya tuh selalu belanja di pukul 14.30, 14.15 di zaman itu. MPPA untuk BSJP besoknya jual atau sorenya itu juga jual habis ditarik. Ini salah satu saham yang alhamdulillah menyumbangkan untung luar biasa banget lah pokoknya MPPA ini sama kakaknya LPPF untungnya luar biasa banget bagi saya pribadi alhamdulillah. Karena saya tahu pola ya. Jadi apakah karena banyak yang HK? Iya, banyak yang HK lah. Yang HK BD-nya, makanya harga naik. Detailnya udah pada keluar HK BD-nya. Selain MPPA ini DMMX contohnya. DMMX selalu di menit-menit akhir. Nih, DMMX pas lagi gila-gilanya ini bawah awal-awal dikasih merah. Nih, menit-menit akhir dikerek. Naik. Selalu di akhir-akhir, awal-awal merah dulu nih, turun 9.30, turun, sorenya dikerek naik. Paham ya? Kenapa mereka kerek naik di akhir supaya si one day trade ODT dana-dana gede itu bisa out dulu baru dikerek. Kalau penumpangnya sedikit kan lebih ringan sawerannya kata si BD.
Oke, ada pertanyaan lain? Yang kedua, silakan. Ada dari Pak Robert ini tadi yang dicontohkan untuk dana margin sebagai cash bebas, untuk average up itu kan margin yang dari akun margin ya. Jadi yang range range pemakaiannya panjang. Nah, gimana kalau misalnya akun reguler yang cuman bisa dipakai 2 hari gitu? Apa mendingan nggak usah aja kayak gitu? Kalau akun reguler yang cuma bisa dipakai 2 hari, enggak juga sih, Bu. Enggak, sorry Pak, siapa tadi Pak Budi yang nanya? Enggak juga Pak Pak Budi, enggak. Robert. Mm-mm. Asalkan dengan catatan, nah teman-teman kan ada saya bagiin list PTS tuh. Asalkan dengan catatan sahamnya masuk PTS ya. Kalau sahamnya masuk PTS, itu 1-2 hari balik lagi dia. Contoh Indika Energi. Semoga aja beneran Indika Energi ini besok jalan lagi nih. Kenapa? Karena masuk PTS besok. Hari ini udah kelihatan nih tanda-tanda dia mau berbalik arah. Moga beneran lah besok di antar 2140. Soalnya banyak juga saya barang di Indi ini. Paham Pak? Kalau itulah kelebihannya si 4D analysis. Hari ini nih nggak kepantau nih. Saya baru lihat, wah ada PTS ternyata si barang ini. Saya nggak beli. Kaget saya. Link ini PTS kemarin ya Bu Dian ya? Kemarin atau hari ini ya? Pas saya. Nih, link 9%. Buset lah, saya bilang ada di PTS padahal. Nggak kelihatan saya. Nah, jadi selama saham itu turun, ada divergent, ada bottoming. Bapak Ibu kan udah belajar tuh bottoming, divergent bullish, demand area. Kira-kira mau berbalik arah, ya pakai aja marginnya. Maksimalkan profit. Kita akan masuk ke maksimalkan profit habis ini. Kenapa saya bilang, wah pede banget sih Pak Juta dengan PTS-nya? Ya teman-teman juga udah lihat sih rata-rata alhamdulillah ya saham yang direkom ikut PTS jalannya paling lama juga 2 hari. Nah, akun reguler yang bisa bertahan sampai 4 hari itu bisa dipakai. 4 hari loh akun reguler. T+4 kan baru for sale. T+4 ya. Begitu, Bapak-Bapak. Jadi nggak harus yang akun margin normal. Cuma memang jauh lebih enak akun margin normal karena kita bisa swing panjang. Kenapa? Karena akun margin normal itu bisa sampai 90 hari megang barang. 90 hari. Rata-rata sekuritas. Oke, itu. Dan yang terakhir, Bu Dian, pertanyaan terakhir atau mungkin ada yang mau open mic, silakan. Ada Pak Ibu ya. Bu Renanda Farah Diba. Silakan di-unmute. Ya, halo Pak Juta. Iya, Bu. Halo. Ya. Oh ya, pendengaran suara saya. Tadi kan saya sempat nyimak ya. Jadi misalnya Bapak pertama kali masuk, misalnya nih contohnya misalkan 10 lot gitu. Terus kemudian naik atau turun, kemudian ditambahkan dengan jumlah lot yang sama. Jadi tambah 10, jadi sama dengan 20. Terus kalau misalnya naik atau turun lagi, ditambahkan dengan jumlah lot yang sama, yaitu jadinya 40 gitu ya Pak ya, betul nggak? Iya, Nah, betul. pertanyaan saya, Bapak pernah nggak misalnya ketika mungkin valid breakout atau misalkan breakdown atau apa gitu, tapi ditambahkan dengan jumlah lot itu yang lebih banyak. Misalnya punya 40, tiba-tiba Bapak nambahin dengan jumlah misalnya 80 gitu. Pernah nggak Pak kayak gitu? Pernah. Sering Bu. Nah Sering itu banget. kenapa bisa memutuskan hal tersebut Pak? Oke, itu pertanyaan bagus. Nah, itu nanti akan saya jawab sebentar lagi Bu ya. Saya tiba-tiba ngelihat hal yang bagus di LinkedIn. Tiba-tiba aja nih kelihatan, ini kok. Bentar ya, intermezzo sedikit. Ini LinkedIn kok bagus banget ya catnya. Baru kepadang juga nih. Saya nggak pernah trading di sini, jujur saya nggak pernah trading di LinkedIn. Makanya saya agak cuekin ini saham. Tapi dari chat kok cakep deh. Tahu kan teman-teman ini patternnya apa? Next PTS kapan? Kapan handle ini? Wow. Next PTS tanggal 12 November. Berarti masih lama nih. Masih lama trennya sampai tanggal 11 November. Ini kalau si Linknet ini break garis biru ini, cup and handle valid nih. Dan kalau cup and handle-nya valid, wow, targetnya jauh.
6.800 untuk swing. Wah, pantas target 6.800. Di 6.800 di situ ada gap. Area gap. Oke, ini valid nih, cup handle-nya valid. Kalau dia break itu, besok break valid itu. Dan Dingnet ini pernah sejarahnya kayak gini loh. Nih, naiknya gila-gilaan, yang Dera. Nih, naiknya gila-gilaan, berhari-hari naik terus. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah trading di Linknet, yang jodoh sama saham ini, yang biasa ngasih cuan, ini bisa dipantau ya. Bisa dipantau ya Linknet ya, kalau break ya. Bisa ditradingkan. Dan average up bisa dilakukan kalau 48 jebol. Kalau 4.800 jebol, bisa pakai average up. Menjadi sebuah cup handle yang valid. Dengan TP bisa di 6.700-an. Kira-kira di bulan November. Atau ya November, sekitar November. Tanggal 12. Kepandang agak sama bagus. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Jadi begini, Bu. Kenapa saya pede untuk melakukan seperti itu? Walaupun saya pernah kecelakaan juga di Medco. Saya pernah kecelakaan di Medco, saya beli di sekitar 6.30. Di 600 saya tambah 2 kalinya, ternyata turun lagi ke bawah dan saya cut loss jadi gede. Saking yakin ya, kayak gitu. Nah, pernah kecelakaan. Tapi pernah juga keluar dengan aman sangat selamat. Gara-gara beli jumlah lot yang lebih gede 2 kalinya. Oke, nah kenapa saya yakin? Ini kejadiannya di sini nih. Ini kejadiannya di Tekim. Ini sampai sekarang kejadiannya nggak bisa saya lupain nih. Kenapa? Karena saya ngajak-ngajak satu grup. Saya ngajak-ngajak satu grup dan di ARB kan 3 hari. Saya masuk di sini di 11.200. Saya masuk Tekim 11.200. Teman-teman saya ajakin masuk di 11.200 sampai 11.300. Dan besoknya ARB langsung nggak bisa keluar, langsung gap down di awal, langsung di ARB nggak bisa keluar. Hari kedua ARB nggak bisa keluar. Ini saya berkali-kali saya ceritain kejadian ini. Pada waktu itu saya bilang teman-teman, ambil di demand area 9.500 sampai 9.600 dengan jumlah lot lebih banyak. Kalau perlu 3 kalinya. Saya ambil di sini 2 kalinya. 2 kali dari lot yang di atas, Bu. Nah, pertanyaannya Ibu kan kenapa saya pede ngambil sebanyak itu? Satu. Ini apa? Yang pink ini adalah supply demand areanya. Supply demand areanya sih Tekim sebelum-sebelumnya. Dan Tekim respect sama area ini. Dan nggak jauh, ini berdasarkan volume. Di warna pink ini, area demand berdasarkan volume bertahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, Tekim ada area pembalikan di sini. Nih, di garis biru nih Ibu, bisa perhatikan. Dia sering berbalik di area biru ini. Kedua, ada support di situ. Satu, supply demand area pink. Kedua, ada support di situ. Dan yang ketiga, ketika dia turun gini, terbentuk apa di sini? Bullish divergence. Bullish divergence kan? Iya kan? Bullish divergence. Makanya saya lihat ini walaupun dia DCB lah. Saya bisa keluar ini. Saya mikirnya kayak gitu. Saya ambil balik itu di sini, di 96. Jadi saya nggak dapat barang di 9.200 ini nggak dapat. Kenapa? Karena saya pasti tunggu pantulan dulu dong. Ternyata beneran mantul di garis biru gitu kan. Naik kata saya dapat di 96 baru saya dapat. Entah apa yang bikin saya bikin lama gitu. Pokoknya saya ambil di 96. Awal 11.2 ambil 96. Pertama saya ambil 100 slot, di bawah saya ambil 200 slot. Dan saya keluar dengan selamat di sini.
Saya keluar dari 10.200. Hitung aja sendiri. Saya rugi fee. Saya ingat Tekim ini pokoknya saya niatkan kalau saya selamat nggak rugi banyak, rugi fee pun saya keluar deh. Dan beneran kejadian rugi fee saya keluar. Alhamdulillah ini nggak rugi loh. Nggak separah kalau saya nggak ambil lagi di sini. Nah itulah gunanya dana margin. Ini kan kecelakaan nih. Kecelakaan. Karena ada 3 konfirmator, Bu. Support, supply demand area, divergent. Makanya saya berani ambil 2 kali lebih banyak. Tapi ada pernah juga kecelakaan di Medco. Ini saya cerita-cerita juga kok. Di sini. Ini. Nih, supply demand area yang tipis ini. Kelihatan nggak ya? Nah, yang tipis nih garis hijau ini. Saya ambil di 630 Medco di sini. Kenapa ini kan candle hijau, sebelumnya saya ambil di 630. Saya berpikir cuma retrace akan balik lagi ke atas. Ternyata turun sampai ARB, saya ambil lagi 600. Tutup di 600. Ini ambil 2 kali lebih banyak. Ternyata turun di bawah 600, saya cut loss. Saya cut loss semua di 590. Kenapa? Karena kalau yang di candle ini ada PTS. Ada PTS. Aturan PTS adalah besoknya dia nggak boleh bikin low baru. Low-nya 590 ini. Ternyata besoknya dia bikin low baru di 585. Di saat itulah cancel PTS-nya. Udah saya pas dia naik dikit ke 590, 595, saya buang semua. Saya pasangan tren 590 dimakan dan lumayan gede saya ruginya. Nah, ini kejadian juga di Medco. Kecelakaan bisa. Apa sih yang enggak di trading, Bu? Bener kan? Kita nggak bisa bilang untung terus dong. Ada. Nah, kenapa saya berani ngambil di Medco 2 kali? Pada waktu itu saya terlalu pede sama PTS. Saya terlalu pede sama PTS, saya nggak ngeliat konfirmator yang lain. Salah saya di situ, saya nggak lihat konfirmator yang lain, yaitu konfirmator volume. Di sini kan ada jelas nih buangan volume gede. Tapi saya pede loh nambah di sini. Goblok saya, seharusnya pas turun di bawah 600 sudah saya cut loss saja gitu kan, rugi 5% udah. Tapi karena saya waktu itu bilang wah PTS nih PTS gitu. Ternyata PTS-nya bener, ini PTS ini maju 1 hari PTS-nya. Benar berakhir sideway-nya dan melanjutkan dengan downtrend parah. Tapi syukur alhamdulillah saya cut loss 590. Kalau enggak gila loh, sampai 428. Gitu, Bu. Ini saya cerita aja ya. Kenapa saya pede. Nah, jadi berarti saya minimal 3 selalu indikator ya, Pak ya? Iya. Jadi seperti yang saya ajarkan di kelas khusus saya ajarkan kemarin bahwa bottoming pattern itu terbentuk dari 3 hal. 1, itu memang patternnya adalah pattern pembalik seperti falling wedge, inverse head and shoulder, cup and handle, diamond pattern, macam-macam lah pattern pembalik di bawah. 1. Yang kedua, ada divergent. Dan yang ketiga, ada supply dan demand area di situ. Kalau 3 hal ini terbentuklah bottom. Itulah bottom. Yakinlah itu bottom. Pasti berbalik. Sering kan kita dapat bottom, MNCN dapat bottom. Di 800-an ini. Ketika saya panggil ini bottoming, MNCN bottoming beneran. MTEK dapat bottom. Nih, head and shoulder nih, inverse head and shoulder. Demand area, divergent juga. Bener kan Ibu? Divergent kan? Divergent, demand area, bottoming pattern nggak nih inverse head and shoulder? Saya call kan pas Zoom hari Sabtu kemarin, MTEK bottoming, beli. Makan ke sini. Nah, apalagi misalnya bottoming INKP sebelum yang lain cawe-cawe, kita udah cawe-cawe dulu kan. Kita udah masuk kan di 64, beneran dapat kan. Falling wedge. Ini kan pattern pembalik, falling wedge. Terus demand area di sini. Di sini demand area nih, supply demand area di sini di 63 64 dan terbentuk divergent. Divergent ini di 1 hour. Di sini.
Makanya saya beli. Dan puji Tuhan diantar beneran dari 64 diantar ke 8.000. Nah, kalau tiga hal ini ada, Bu, di saham apapun, itulah bottom. Percaya aja lah. Oke. Nah, Ya, baik Pak, jadi makasih Pak Juta. teman-teman itu kan udah dapat satu paket lengkap ya, kelas khusus kemarin itu ala jalanan saya. Nah, yang belum kan ini nih. Nah, sekarang udah ya 3 pertanyaan. Ada lagi, Bu? Udah jelas, Bu ya? Sudah, Pak. Bisa lanjut. Oke. Nah, jadi di materi kelas khusus tuh ada yang saya bilang cara memaksimalkan minimalisasi loss dan memaksimalkan profit low risk dengan margin. Nah, teman-teman udah saya ajarkan kemarin buy before breakout. Udah saya ajarkan bottoming pattern. Nah, jadi tadi udah saya ajarkan mengenai masalah tips and trick untuk kalau kecelakaan, gimana kita ngindarin kecelakaan dengan margin tadi kan kayak di Adikarya, di Tekim, di Adaro bisa kejadian kayak gitu, kita masih ada dana lebih, margin kita bisa ambil di bawah-bawah itu. Nah, bagaimana cara memaksimalkan profit? Cara memaksimalkan profit adalah kuncinya, kunci saya selama ini adalah di bottoming pattern ini. Di bottom. Saya alhamdulillah selalu banyak untung itu ketika nemuin bottoming pattern. Saya nemuin bottoming pattern juga, kalau teman-teman ingat kemarin Elsa. Saya call Elsa di sini kan, di 260-an kan. Pegas. Nah, saya call Pegas 1010. Masih ingat lah teman-teman. GNKP apa segala macam, LPPF. Terus ya BAB, PBBYB apa segala macam lah Pak teman-teman yang pada nanya kemarin apa-apa saya lupa juga. Nah, bottoming pattern ini adalah kuncinya. Nah, kalau teman-teman nemu saham yang bottoming pattern kayak gini, itu bisa masuk 100%. Dan kalau patternnya jalan, kayak Pegas gini patternnya jalan, langsung aja masuk pakai margin semua. Ketika average up itu pakai terus ketika average up. Di saat itulah profitnya rekan-rekan bisa gila-gilaan. Di saat itu profitnya rekan-rekan bisa gila-gilaan. Kenapa ya? Seperti saya ceritakan tadi, kalau duit 100 juta, untung 10%, cuma dapat 10 juta. Tapi kalau pakai margin, dapatnya 40 juta. Apalagi kemarinnya L-SIP. Bottoming pattern dapat. Nih, L-SIP bottoming pattern ini di sini. Ketika dia break ini. Bentar, pakai daily deh. Waktu itu teman-teman masih ingat kan ini saya call L-SIP kenapa bullish Gartley? Bullish Gartley L-SIP di 1050. Bu Sweety itu benar-benar dapat. Benar-benar diantar ke supply area 1485. Banyaklah teman-teman yang udah ngerasakan L-SIP-nya. Saya ingat sih Bu Sweety sih karena dia selalu laporan beliau selalu laporan. Nah, kalau nemu bottoming pattern kayak gini, MNCN apa itu saya pakai margin langsung loh. Langsung saya pakai margin. Nah, biasanya kalau udah nemu bottoming pattern ini, aturan saya adalah kalau margin untuk maksimalkan profit. Misal duit asli 100 juta, berarti bisa belanja 400 juta. Kalau si L-SIP ini dana marginnya 99%, hampir nggak ada haircut. Nah, kalau di L-SIP ini, saya hitung misalnya dia break kayak gini, ada nggak potensi dia turun? Ada, dia potensi turun ke 1050, masih ada potensi ke 1050. Saya bagi dua. Jadi saya dari awal kalau udah nemu bottoming pattern, saya langsung beranggapan duit margin saya segede ini. Jadi dari awal, karena saya bagi dua, jadi saya bagi 400 juta. Jadi dari awal, saya sudah masuk 50%. Dari awal sudah masuk 50% dari budget. Sama dengan alias 200 juta. Jadi kalau namanya bottoming pattern seperti ini, teman-teman seharusnya nggak usah ragu.
langsung aja beranggapan duit itu sebagai duit margin. Jadi dari awal langsung masuk 50%. Kenapa 50%, Pak? Kenapa nggak 100% kalau benar-benar yakin? Ya yakin pun tetap aja kita bisa kecelakaan atau apa, bisa turun dulu, dia ngetes lagi ke 1050. Saya tetap masuk pertama kali itu nggak pernah 100% dari semua budget atau modal lepas. Nggak pernah. Saya pasti siapkan kalau ada kecelakaan. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Nah, tetapi mindset saya sudah berubah. Mindsetnya adalah, ini barangnya mau bullish. Makanya yang udah dipakai langsung 200 juta. Kalau saya nggak yakin benar ada inflow apa segala macam, ini kan volume gede nih. Oh yakin nih, volume udah gede apa segala macam, udah start bullish. Kalau saya nggak yakin, saya ini masuk cuma 50 juta loh. Kenapa? 50% dari duit asli. Tapi karena saya tahu ini bottoming pattern, yang saya masuk 50% dari total duit plus margin. Sama lah kayak INKP. Teman-teman pasti masih ingat lah ketika saya ajakin masuk NKP 6.400, saya bilang masuk 60% dulu. Nah, tapi kenapa? Karena saya tahu ini bottoming pattern, 60% itu 60% dari margin. Jadi misal duit 100 juta yang disiapkan untuk beli NKP, plus margin 400, saya langsung masuk di awalnya 220 juta. Kayak gitu, 60% dari 400 juta. Itulah kunci rahasia saya sih, jujur. Kunci rahasia saya selama ini bisa profit gila-gilaan tuh karena margin. Kalau nggak ada margin, saya nggak yakin profit saya bisa sampai ratusan persen atau ribuan persen kayak sekarang. Kuncinya margin, teman-teman. Dan margin juga yang sering menyelamatkan saya. Sering banget menyelamatkan saya dari kecelakaan. Kayak saya cerita tadi di Adikarya, di Ciwi Kimia, dan di yang lain-lain. Oke. Dan untuk teman-teman yang portonya masih supermarket, itu saran saya bersihin deh, tolong deh. Bersihin deh. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti pusing sendiri money manajemennya. Pusing sendiri mantaunya. Pusing sendiri kelincahan keluar masuknya. Nah, misalnya duit 10 miliar, ya udah bagi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Paling banyak berarti 10 saham. Udah paling banyak lah itu. 10 saham itu udah over. Jujur, 10 saham over. Saya sendiri paling banyak 10. Dan itu udah kerepotan mantaunya. Apalagi tadi saya dengar ada yang 32 saham, ada yang 28 saham. Aduh, sakit kepala saya dengarnya. Paling bagus saham itu adalah 5. Di kisaran 5 sampai 7. Paling banyak 10 sesuai sektor. Sektor di bursa ada 10 kan. Nah, satu sektor satu saham. Udah, itu yang paling benar. Nah, tetapi bagi teman-teman yang udah belajar, teman-teman kan udah belajar tuh rotasi sektor, udah belajar mengenai masalah money inflow outflow. Nah, sektor yang lagi nggak manggung, yang adem ayem, ya tinggalin aja dulu kayak gitu. Contohnya sektor apa? Sektor ini apa nama barang tuh? Apa sih? Semen-semenan misalnya, kayak kemarin semen-semenan misalnya lagi nggak ada sentimen apa semacam, bisa ditinggalin dulu. Atau sektor telco yang udah tinggi-tinggi kayak gitu, bisa tinggalin dulu. Jadi saham nggak banyak, fokus di sektornya, bisa dikontrol. Jadi misalnya duit 1 miliar, misalnya teman-teman duit 1 miliar, ya udah bagi 10 berarti 100 juta satu saham. Udah, anggap aja 100 juta satu saham, langsung dibagi rata. Langsung bisa pakai margin yang tadi, yang fleksibel tadi. 100 juta, berarti tambah margin satu saham bisa 400 juta kayak gitu. Bisa keluar masuk dengan enak. Jadi sebenarnya money management saya tuh simple. Money management saya simple banget. Terus money management saya adalah bagi jumlah sahamnya, jumlah duitnya sama. Misalnya saya bagi 5 saham, duit saya misalnya 1 miliar, ya udah 200 juta satu saham. Yang kedua, rules money management saya jangan pernah masuk all in. Bagi tergantung supply dan demand area. Supply demand areanya ada 3, kayak Adikarya bagi 3. Ada 2 misalnya bagi 2. Bagi 3 berarti masuk 30%. Nggak ada 2 bagi masuk 50%. Dan yang ketiga, lihat ada bottoming pattern atau enggak. Kalau bottoming pattern masuk itu 50% mindsetnya berdasarkan duit plus margin.
Kalau nggak ada bottoming pattern, pakai duit asli aja, jangan coba-coba pakai margin. Kecuali udah profit, average up, baru pakai margin. Nah, ada pertanyaan sampai ini, soalnya tempatnya tutup 9.15 nih. 9.15 paling lambat 9.30 kata orangnya. Silahkan, udah jam 9. 3 pertanyaan. Silakan, Maksimalkan mungkin profit bisa atau expand. minimalisasi risiko margin. Kalau masih nggak jelas, nggak apa-apa ya. Habis ini di bagian resume. Kalau masih nggak ngerti lagi, silakan tanya. Mohon maaf, memang saya beberapa hari terakhir PM apa segala macam agak slow respon. Tapi saya sedang berusaha ngejar PM. Ada 160 PM soalnya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Silakan. Sabar ya, Ada Pak. pertanyaan, silakan. Ini ada yang di chat memohon untuk bisa diulang lagi indikasi bottoming pattern Pak Juta. Oke, mungkin nggak ikut kelas khusus ya kemarin ya. Iya. Nggak apa deh. Bottoming pattern. 1. Ada pattern pembalik. Ada pattern pembalik. Pattern pembalik apa? Googling aja. Pattern pembalik. Kan arah. Nih. Reversal pattern. Nih. Pembalikan arah. Double bottom. Inverted head and shoulder. Falling wedge. Macam-macam nih. Bisa dilihat apa-apa sih pattern pembalik. Habis di Instagram saya juga ada tuh. Di Instagram saya pattern pembalik apa aja. Triple bottom, head and shoulder, rising wedge, cup and handle, macam-macam. Oke. 1. Ada pattern pembalik. Kayak INKP ini adalah falling wedge. Ya, pattern pembalik. Yang kedua ada divergent. Ada divergent. Apa itu divergent? Bu Dian mungkin bisa dibantu ya Bu Dian, habis ini di grup premium bisa dibagiin yang hasil karya Bu Dian itu soal divergent. Siap. Apa itu divergent? Adalah bantuan ya 9.15 tadi. Bantuan indikator RSI di mana harga membentuk new low kayak gini. Tetapi indikator tidak membentuk new low, malah membentuk new high. Ini adalah divergent. Divergent ada 2, ada bearish divergent, bullish divergent. Habis ini dibagiin materinya di channel. Dan yang ketiga, itu berada di support atau berada di demand, supply demand area. Nah, kalau ada 3 hal ini, itu adalah bottoming pattern. Perfect example adalah MTEK. Contoh paling perfect adalah MTEK. MTEK ada bullish divergent di sini. Bullish divergent. Pas di supply demand area, ini supply demand area yang udah digambar jauh-jauh hari berdasarkan volume. Yang udah saya bagiin ya kemarin di Zoom, gimana cara bikin supply demand area. Dan ada pattern pembalikan. Apa ini? Inverse head and shoulder. Nah, kalau di sini pun ini ada pattern pembalikan juga. Pattern apa di sini? Falling wedge loh. Bisa beli di sini. 1580 udah bisa beli. Ini adalah bottoming, contoh bottoming pattern. Jadi kalau nemu kayak gini, pakailah mindset bullish, pakailah masalah margin yang langsung 50% dari total dana margin. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Atau belum jelas, silakan. Belum jelas, Bu Veronica mungkin ya. istri saya ada. Veronica, Pak, bukan Veronica. Oh, saya pikir istri saya. Kalau istri kan tinggal tanya aja di rumah. Silakan Bu Veronica. Silakan di-unmute. Ya. Malam Pak, itu Malam, saya mau Bu. tanya kapan waktunya CL, kapan waktunya averaging down Pak? Oke. Kalau CL itu Bu, ketika dia membentuk lower low. Jadi dia membentuk lower low di chart-nya itu adalah saatnya CL.
Apalagi lower low diikuti dengan volume gede. Turun dengan volume. Turun dengan volume. Volume gede, turun. Itu CL. Nggak ada obat. CL. Jadi Adikarya. kalau kayak, Bu. oh maaf Pak, Kayak, jadi kalau kayak ya, Adi tadi itu belum bentuk lower low, jadi mendingan averaging down gitu ya Pak, yang kayak tadi Bapak Iya. lakukan pakai margin. Iya. Iya. Kenapa? Ketika pasti dia turun di sini nih Pak, di sini Bu. Ini kan kayak lower low nih gitu kan. Tetapi pas lower low-nya terbentuk ini, kelihatan di 15 menit. Kelihatan pada waktu itu pas awal-awal ini 15 menit pula. Pakai cat lebih kecil deh. Saya kan mantau volume gerakannya ya. Nah, pas dia turun di sini, turunnya itu kecil. Tetapi pas ditarik balik volumenya gede, Bu. Tetapi tarikan balik ini yang volume gedenya itu tarikan balik ini. Tarikan baliknya volumenya gede. Wah, ini makanya saya berani masuk lagi Adi di 1065. Jadi memang turunnya kayak wah volume gede nih gitu kan. Tetapi habis itu di cover lebih gede lagi volumenya. Nah, jadi kalau turun volume kecil, tetapi tarikan turun volume kecil, tarikan baliknya volume gede, di saat itu kita lebih baik average down. Apalagi kayak Adi ini kan kecelakaan nih, kecelakaan ceritanya ini kecelakaan. Dan average down hanya boleh dilakukan kayak gini ya, kecelakaan average down hanya boleh dilakukan kalau sahamnya uptrend. Kalau sahamnya downtrend nggak boleh. Sahamnya downtrend nggak boleh ya, nggak boleh average down. CL. Contoh saham downtrend yang harus CL, Medco. Yang saya cerita tadi, Medco kenapa saya CL nggak average down lagi di 600? Karena kalau dia break 600, sini dia break 600, dia membentuk lower low di sini. Dia membentuk lower low di sini kan, ini lower low. Dan memang volumenya gede nih. Volume buangan gede loh ini. Nih, gede, volumenya gede. Di bawah 600, besoknya juga PTS yang nggak jalan. Dan saya tahu Medco ini apa? Downtrend kan? Saya nangkap pisau jatuh waktu itu di Medco dan gagal. Downtrend. Jadi saham downtrend tidak boleh di average down. Aturan paling utama dari average down adalah sahamnya harus uptrend. Saham downtrend nggak boleh di average down. Udah itu aja Bu. Paham ya Bu? Satu lagi Pak, kalau misalnya saham sideways gitu, itu taunya dia akan break ke atas atau masih sideways itu gimana caranya ya Pak? Ibu nggak ikut kelas khusus ya? Enggak. Oke. Jadi ini mengenai masalah itu akan saya lanjutkan di grup deh. Soalnya agak panjang itu. Akan saya bikin tulisan sedikit untuk apa sih intisari buy before breakout atau sell before breakdown. Jadi kita bisa tahu oh ini bakal breakdown. Oh ini bakal breakout. Ada ciri-cirinya. Habis ini saya bagiin. Kenapa saya nggak ceritain sekarang? Karena warkopnya mau tutup kafenya. Dan Iya, ini juga Pak, udah lewat dari rencana kita. Ntar Bu ya. Nanti ingatin. Oke. Selanjutnya, makasih, Pak. Pertanyaan berikutnya. Pak Imadudin. Imamuddin, sorry. Sama Ibu. Ya, tes. Pak Silakan. Juta. Saya mau nanya, seperti yang saya PM nih Pak, jadi saya tanyain di sini aja. Masalah ini, rotasi sektor, di RRG kan Pak Juta pernah ngajarin ya. Itu kan ada 4 kuadran itu ya. Nah, sebaiknya porto kita itu alokasinya dimasukin ke yang ada di kuadran berapa nih? Di kuadran 3 dan 4 Pak. Di hold dan leading. Itu 50-50% atau kita lihat masing-masing sahamnya gitu Pak? Total pokoknya kita nggak boleh ada di porto itu saham di area panik dan di area apa sih di bawahnya lagi tuh? Yang 2 yang merah itu Pak. Pokoknya di kuadran 1 dan 2 itu nggak boleh ada porto. Jadi ketika saham udah leading terus dia turun kayak gitu kan mau masuk ke kuadran 1 dari kuadran 4 itu udah kita TP. Itu harus TP. Jadi saya hampir nggak pernah ada megang saham di kuadran 1 dan 2. Iya, yang bawah-bawah itu nggak pernah. Kuadran 1, 2 saya nggak pernah mau megang. Saya megangnya kuadran 3 dan 4. Cabut ya? Langsung cabut. Kenapa? Karena di kuadran 3 dan 4 itu pasti sahamnya uptrend. Kalau nggak ada money inflow di situ. Gitu loh Pak. RRG itu kan ngitung inflow juga. Nggak sekedar pergerakan harga doang. Jadi gini Pak, di saya tuh porto saya biasanya ada 10 saham gitu.
Jadi karena beda-beda sektor kan, satunya naik, satunya turun. Jadi naiknya tuh kayak susah gitu, Pak. Satunya naik, satunya turun gitu. Kayak ya segitu-segitu aja gitu. Yang salah dari sektornya kali ya. Iya, salah dari sektornya satu, terus yang kedua mungkin ya belum rezeki, Pak. Konsep rezeki balik lagi, Pak. Oke, baik, Pak. Cukup, Gitu. Pak. Makasih, Pak Jutra. Baik. Oke, ada pertanyaan terakhir, silakan. Mungkin yang terkait dengan margin ya teman-teman. Silakan Bu Dinda terkait dengan margin pertanyaannya. Ya, halo Pak Juta. Halo, Bu. Saya mau nanya, Bapak ada tips nggak buat penggunaan margin saat daily trading? Wah, ada, Bu. Tetapi kalau untuk itu materi tersendiri, Bu. Materinya tersendiri. Itu bisa jadi kalau saya buka kelas dari pagi sampai malam. Memang saya ada rencana buka kelas scalping. Saya mau ngajak Mas Bekti kerjasama gitu. Cuma Mas Bektinya lagi sibuk gitu. Memang saya ada rencana buka kelas scalping untuk pemula gitu kan. Apa sih yang dilihat dari scalping, apa segala macam. Dari pagi sampai sore saya undang Mas Bekti mungkin gitu kan. Dengan biaya donasi si kelasnya. Untuk donasi 100% akan kita sumbangkan. Nah, di saat itulah lebih bagus kan ahlinya langsung yang ngomong. Karena saya bukan ahli scalping, Bu. Iya kan? Nah, maksud saya seperti itu tuh tunggu aja. Saya pun lagi nunggu Mas Bektinya nggak sibuk gitu. Udah kontak-kontakan sih, cuma memang belum gitu. Semoga aja beliau mau dan semoga aja fee-nya nggak terlalu mahal gitu. Jadi for the analysis sanggup bayarin. Iya. Itu aja, Bu. Jadi kalau scalping memang materinya sendiri. Tapi apa? Iya, tapi kalau dari Bapak sendiri memang lebih merekomendasikan penggunaan margin untuk swing atau daily, Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Saya jujur, Bu ya, saya daily hampir nggak pernah pakai margin, Bu. Oke, baik, Pak. Kecuali kecelakaan kayak Adi, kayak Tekim kemarin itu kecelakaan. Tapi itu kan bukan hitungannya ODT kan? Bukan hitungan ODT kan, hitungannya lebih dari 1 hari juga. Kayak gitu. Kenapa? Karena saya memang walaupun saya ahli di scalping gitu kan, cukup ahli lah gitu. Tapi saya tuh kadang nggak bisa mantau market 100%, Bu. Pertama saya punya anak kecil, kedua saya punya tanggung jawab grup, teman-teman bertanya, saya punya nasabah yang harus saya kontrol gitu kan. Dan saya kadang ada kesibukan yang lain yang nggak bisa 100% mantau market. Makanya saya nggak mau scalping. Kadang lagi scalping tiba-tiba bos nelpon, misalnya nasabah nelpon, nggak mungkin nggak diangkat kan, mati kan kita. Ya gitu. Nah, makanya saya swing. Gitu. Kalau saya scalping, saya matiin semua, saya scalping, saya nggak bisa. Kayak live trade saya bimbing teman-teman kan, nggak mungkin kan saya scalpingan pas sambil live trade, nggak mungkin. Kayak begitu. Itu aja sih saya sharing. Nah, oke, saya pikir itu aja dulu pertanyaannya. Misal teman-teman belum jelas apa segala macam, kayak saya yakin pasti masih banyak pertanyaan nih, masih belum jelas. Mungkin malam ini atau besok malam udah dikasih uploadnya rekaman hari ini sama resumenya. Nanti di akhir minggu kita bikin lagi Zoom. Pokoknya teman-teman saya minta benar-benar ngerti margin. Karena market kita akan very bullish. Insya Allah akan very bullish. Dan kalau teman-teman nggak ngerti margin, nggak bisa kaya banget. Kaya sih kaya, tapi nggak bisa kaya banget. Kalau pakai margin kaya banget, serius. Oke, kita akan sambung ya. Sambung lagi pertanyaan, tips and trick. Hari Jumat Pak Bayu ngisi ya. Hari Minggu gimana? Hari Minggu ya, Minggu malam Senin sambil kita review saham. Saya akan cari tempat yang buka sampai malam deh. Kita akan start dari jam 7 malam sampai jam 11 saya ladenin untuk premium. Jadi kita akan lihat-lihat saham mana nih yang bagus. Semoga kita dapat lagi kayak MTEK. Gitu kan, kayak MTEK, kayak Saratoga dapat lagi semoga di hari Minggu. Untuk persiapan minggu depan. Saya pikir itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf banget nih. Saya soalnya udah diusir sama kafe ya. Mohon maaf banget. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan di grup aja, di grup premium. Karena saya lebih responsif di grup. Satu. Dan yang untuk PM, mohon maaf, mohon bersabar. Banyak banget soalnya. Pelan-pelan akan saya balas. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan kata, kesalahan ngomong. Dan semoga besok kita live trade cuan bareng lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juta.
Terima kasih banyak teman-teman yang udah bergabung. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung di grup ya. Dan setelah ini saya share untuk resumnya. Semoga bisa membantu. Saya akhiri Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.